Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Ibu Dr. Haji Yanti Mulia Roza SSMA. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 9, di mana kami membahas tentang Perang Salib dan Invasi Mongol. Nama saya yaitu Sufirini Putri, NIM 1830203074, dari jurusan Hukum Tata Negara, Lokal Tematik 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi F sampai H, di mana tentang invasi Mongol. Yaitu yang pertama materi F yaitu pengertian dari invasi Mongol. Invasi Mongol, di mana invasi Mongol adalah penaklukan Eropa oleh kisaran Mongol pada abad yang 13 Masehi dengan menyerang kepangeranan Slavia Timur seperti Kiev dan Vladimir. Kisaran Mongol juga menginvasi Eropa Tengah yang menyebabkan perang antara faksi-faksi di Polandia seperti pertempuran Legnica yaitu 9 April 1241 dan dalam pertempuran Mohi 14 April 1241 di kerajaan Mongaria. Operasi dilancarkan oleh Jenderal Subutai yaitu 1175 sampai 1248 dan dipimpin oleh Batukan Ca 1207 sampai 1255 dan Kadan yaitu 1261. Kedua laki-laki tersebut merupakan cucu dari Genghis Khan, penakluk mereka yang menyatukan banyak wilayah Eropa ke kisaran Golden Heart. Kita lanjutkan yaitu tentang latar belakang dan peristiwa invasi Mongol. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Mongol memiliki latar belakang yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan penyerangan tersebut. Maidirhaun dan Firdaus memaparkan bahwa ada beberapa yang menjadi motivasi Mongol untuk melakukan serangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor politik, di mana pada tahun 1615 Hijriah, sekitar 400 orang pedagang bangsa Tartar dibunuh atas persetujuan wali atau gubernur Uta. Barang dagangan mereka dirampas dan dijual kepada saudagar Buhara dan Samarkand dengan tuduhan mata-mata Mongol. Tentu saja ini yang menimbulkan kemarahan Genghis Khan. Genghis Khan mengirim pasukan kepada Sultan Ikhwarizmi untuk meminta agar wali Uttara diserahkan sebagai ganti rugi kepadanya. Utusan ini juga dibunuh oleh Khawarizmi Shah. Kita lanjutkan yaitu selain dari faktor politik, di sini kita yaitu tentang motif ekonomi, di mana motif ini diperkuat dengan ucapan Genghis Khan sendiri bahwa penaklukan yang dilakukan adalah semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya, menambah produk yang masih sedikit dan membantu orang-orang miskin yang belum berpakaian. Sementara di wilayah Islam rakyatnya makmur dan sudah berperadaban maju, tetapi kekuatan militernya sudah rapuh. Yaitu faktor selanjutnya yaitu tabiat orang Mongol yang suka mengembara. Tabiat mereka yang suka mengembara, diundang ataupun tidak diundang, mereka akan datang dan menjara dan merampas harta kekayaan penduduk. Di mana mereka berdiam, penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Genghis Khan dengan pasukan perangnya yang terorganisir berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan. Para ahli pertukangan mereka bahwa dalam pasukan batalion Zeng yaitu Yon Jaipur yang untuk membuat jembatan dan menjamin melancarkan transportasi dalam penyerangan. Yang terakhir yaitu poin H yaitu dampak invasi Mongol. Di sini ada dua dampak, yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatifnya tentunya lebih banyak bila dibandingkan dampak positif, di mana kehancuran jelas terjadi di mana-mana akibat serangan Mongol sejak wilayah timur
hingga ke barat, kehancuran kota-kota dengan bangunan yang indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengkoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang merupakan Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan dilakukan oleh Argun Khan keempat pada dinasti kedua Kainiyah terhadap Takudar sebagai Khan ketiganya yang dihukum bunuh karena masuk Islam. Argun membunuh umat Islam dan mencopotnya dari jabatan-jabatan penting negara. Untuk selanjutnya yaitu dampak positif dari invasi Mongol tersebut. Dengan berkuasanya dinasti Mongol ini serta para pemimpinnya memeluk agama Islam, antara lain disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan 1295-1304 yang menjadikan Buddha. Rupanya ia telah mempelajari ajaran-ajaran agama sebelum menetapkan keislamannya, dan lebih mendorong masuk Islam ialah pengaruh kepada seorang menterinya, Rashidin, yang terpelajar dan ahli sejarah yang terkemuka yang selalu berdialog dengannya, dan Nazbur, seorang gubernur untuk beberapa provinsi Syria. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan kawan-kawan yang telah mendengarkannya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.